Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Mudah-mudahan RUU Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas bisa segera terwujud. Pemerintah sudah mengusulkan RUU itu untuk dibahas bersama DPR. Diharapkan RUU itu bisa disahkan tahun ini. RUU Sisdiknas ini dibuat untuk mengintegrasikan 3 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang tentang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Dari yang saya pelajari, undang-undang ini sangat diperlukan untuk antara lain memperbaiki kesejahteraan guru dan dosen, selain untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Sayangnya, ada saja kelompok-kelompok serta pengamat dan politisi yang menolak rencana merevisi undang-undang tersebut. Berbagai kritik dan tuduhan dilontarkan untuk menggagalkan penyusunan dan pembahasan RUU Sisdiknas. Salah satu kritik utama adalah terkait kesejahteraan guru. Kecaman itu misalnya disuarakan justru oleh aliansi guru yang bergabung dalam Forum Guru Honorer Bersertifikat Sekolah Negeri. Mereka menilai RUU tersebut akan semakin memberatkan nasib para guru. Salah satunya adalah akan dihapuskannya kebijakan sertifikasi guru. Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru, Satriawan Salim, juga menyebut RUU Sisdiknas merupakan mimpi buruk bagi jutaan guru, calon guru, dan keluarga mereka. Dia juga menyatakan yang menjadi pangkal bencana adalah hilangnya pasal tentang tunjangan profesi guru atau TPG. Komentar semacam itu menunjukkan bahwa para pengkritik tidak paham mengenai isi RUU. Saya klarifikasi dulu apa yang disebut TPG. TPG adalah tunjangan yang baru diperoleh seorang guru setelah memiliki sertifikasi guru. Jadi urut-urutannya adalah guru memperoleh sertifikasi dulu, baru kemudian memperoleh TPG. Sekarang aturannya diubah. Tunjangan tidak lagi dikaitkan dengan sertifikasi. Sertifikasi menjadi prasyarat yang harus dipenuhi guru agar bisa mengajar. Sertifikasi diperoleh dari pendidikan profesi guru. Sertifikasi mengajar itu seperti SIM untuk mereka yang mau mengemudi. Di sisi lain, tunjangan merupakan bagian dari penghasilan guru. Selama ini tidak mudah untuk memperoleh sertifikasi. Antriannya panjang. Seorang guru yang sudah mengajar bertahun-tahun bisa saja belum memperoleh sertifikasi karena keterbatasan kapasitas. Kini logikanya diubah. Di awal karier, seorang calon guru harus mengikuti pendidikan profesi guru. Walaupun dia sebenarnya lulusan ilmu pendidikan, dia tetap harus mengikuti pendidikan profesi guru. Dengan sertifikasi guru itu, dia akan bisa mengajar dengan penghasilan yang layak. Bagi guru aparatur sipil negara ASN, penghasilan yang layak itu merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Undang-Undang ASN. Sementara bagi guru swasta, penghasilan yang layak merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Namun penerapan aturan baru ini baru berlaku pada calon-calon guru yang belum mengajar. Kewajiban sertifikasi untuk mulai mengajar ini hanya disyaratkan bagi para guru baru. Sedangkan bagi guru yang sudah mengajar, ia akan langsung mendapatkan penghasilan yang layak dan tidak lagi menunggu sertifikasi. Pemerintah bahkan meningkatkan bantuan untuk satuan pendidikan swasta untuk membantu yayasan dalam menyediakan penghasilan yang layak bagi guru-gurunya. Guru-guru yang sudah menerima tunjangan profesi atau tunjangan khusus berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen akan tetap menerimanya sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan para guru pun akan meningkat setelah adanya Undang-Undang Sisdiknas nanti. Sebagai contoh, gaji pokok guru golongan 1A naik dari 1,56 juta rupiah menjadi 2,3 juta rupiah. Golongan 2A naik dari 2 juta rupiah menjadi 3,3 juta rupiah. Golongan 3A naik dari 2,5 juta rupiah menjadi 4,2 juta rupiah. Dan golongan 4A naik dari 3 juta rupiah menjadi 5 juta rupiah. Jadi jelas terlihat bahwa RUU Sisdiknas ini justru akan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, bukan sebaliknya. Di sisi lain, dengan sistem ini kualitas guru dan dosen pun akan meningkat. Selama ini untuk bisa mengajar, guru dan dosen tidak diwajibkan mengikuti pendidikan profesi guru secara khusus.
Dan ini implikasinya serius. Banyak sekolah merekrut orang-orang pintar untuk mengajar, padahal mereka tidak memiliki ilmu mengajar yang memadai. Dosen pun begitu. Inilah yang menyebabkan banyak sekolah yang punya guru-guru pintar secara akademis tapi berwawasan sempit. Atau guru-guru pintar yang mengajarkan gagasan-gagasan negara Islam misalnya. Ini semua bisa turut diatasi kalau para guru itu memperoleh pendidikan profesi guru dengan muatan yang ditentukan negara. Dan hanya kalau seorang calon guru lulus dan memperoleh sertifikasi guru itulah dia diizinkan mengajar. Jadi jelas, pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas ini akan meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen, serta juga meningkatkan kualitas para pendidik tersebut. Sebagian pihak juga mengkritik transparansi pembuatan undang-undang. Ada tuduhan bahwa proses perancangan undang-undang ini tidak transparan dan tidak melibatkan partisipasi masyarakat. Terus terang, saya juga heran dengan tuduhan ini. Saya dosen dan karena itu saya tertarik dengan pembahasan RUU ini. Saya justru melihat proses perancangan RUU ini sangat transparan, bahkan dalam tingkat transparansi yang rasanya belum pernah sebelumnya dilakukan pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang. Mendikbudristek secara terbuka menampilkan draft terbaru RUU Sisdiknas dan naskah akademiknya di laman resmi sisdiknas.kemendikbud.go.id. Di sana, masyarakat bisa mempelajari naskah RUU Sisdiknas dan naskah akademik RUU Sisdiknas. Masyarakat bisa mengajukan pertanyaan dan memberi masukan. Di laman itu pula pemerintah menjawab dan memberikan penjelasan. Masyarakat dapat dengan mudah menemukan draft terbaru dan mengikuti perubahannya serta memberi masukan pasal per pasal. Selain itu, masyarakat juga dapat menyimak penjelasan-penjelasan melalui video dan infografis di laman tersebut. Di luar laman, pemerintah juga menyebarkan draft awal RUU dan naskah akademik kepada berbagai lembaga, organisasi, dan pakar yang kemudian bisa terlihat dalam diskusi tahap perencanaan. Pemerintah melibatkan bahkan lebih dari 90 lembaga dan organisasi. Begitu juga ada pula anggapan yang meski terkesan pinggiran namun tidak bisa dianggap enteng. Pemerintah dituduh menghilangkan sejarah sebagai mata pelajaran wajib di kurikulum sehingga melemahkan pendidikan karakter dan kebangsaan. Ini sih kelewatan. Mata pelajaran sejarah memang tidak tercantum sebagai muatan wajib yang berdiri sendiri. Namun, undang-undang yang berlaku selama ini pun tidak menyebutkan sejarah sebagai muatan wajib. Namun faktanya sejarah selalu menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah. Ini yang sekarang juga terlihat dalam RUU Sisdiknas. Yang menjadi muatan wajib adalah ilmu pengetahuan sosial, di mana pelajaran sejarah adalah bagian darinya. Di sisi lain, RUU Sisdiknas ini justru memasukkan pendidikan Pancasila sebagai muatan dan mata pelajaran wajib dalam kurikulum. Hal ini sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang Sisdiknas yang sekarang berlaku. Dengan kata lain, RUU Sisdiknas ini justru meneguhkan penguatan karakter Pancasila dan keindonesiaan melalui adanya pendidikan Pancasila sebagai muatan dan mata pelajaran wajib. Selain itu, ada pula muatan-muatan menarik dalam RUU Sisdiknas ini. Pada pasal 7, misalnya RUU Sisdiknas menyebutkan bahwa wajib belajar diperluas dari yang saat ini 9 tahun menjadi 13 tahun. Yaitu mulai 1 tahun prasekolah, TKB, sampai kelas 12. Karena pemerintah wajib menyediakan pendanaan wajib belajar, maka pemerintah pun bertanggung jawab membiayai pendidikan anak sampai kelas 12. Seperti saya katakan, saya rasa RUU Sisdiknas sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan para pengajar dan pendidik di Indonesia. Mudah-mudahan saja DPR bisa segera membicarakannya dan mengesahkan RUU ini menjadi sebuah undang-undang. Terima kasih Mas Nadiem dan timnya, terima kasih DPR. Ayo kita dukung RUU ini. Ayo kita dukung dengan menggunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.